Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Davin Deskomudi sebagai anggota kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kita berdua, yaitu Tiara Humaira Putri dengan NIM 20102196 dan saya sendiri Davin Deskomudi dengan NIM 20102287. Tugas yang pertama itu tentang data collection yang mempunyai tugas proses crawling data sebanyak 2 kali. Dan di antara yang pertama adalah crawling data menggunakan Tweet Harvest, dan yang kedua adalah crawling data menggunakan YouTube EPI versi 3. Yang pertama yaitu crawling data berita Twitter kasus pembacokan murid terhadap guru di Demak menggunakan Tweet Harvest akan dijelaskan langsung oleh Tiara Humaira Putri. Kepada Tiara Humaira Putri dipersilahkan. Baik, yang pertama adalah crawling data berita tweet Twitter kasus pembacokan murid terhadap guru di Demak menggunakan Tweet Harvest. Langkah pertama yaitu menginstal library Pandas, kemudian mengatur repository Node.js versi 18, kemudian menginstal Node.js dikarenakan Tweet Harvest menggunakan Node.js. Kemudian langkah berikutnya yaitu membuat tempat file setelah data di scraping bernama berita CSV dengan variabel bernama filename. Kemudian langkah berikutnya sumber data yang digunakan adalah kasus pembacokan murid terhadap guru di Demak dengan URL. Kemudian data yang diambil dibatasi sebanyak 100 dengan variabel limit sama dengan 100. Tweet Harvest menggunakan Node.js untuk melakukan scraping dengan token out cookies dari Twitter untuk dapat mengakses layanan Twitter. Kemudian memanggil library Pandas dan memberikan inisiasi ketika memanggil menjadi PG. Kemudian untuk mengarahkan path ke penyimpanan dari file dengan variabel nama file path sama dengan f tweets data, di mana ini merupakan foldernya yang berisi file name di dalamnya, yaitu berita.csv. Kemudian membaca file CSV hasil tweet ke data frame. Diatur pemisah kolom berdasarkan semikolon. Kemudian untuk menampilkan file yang telah dibaca dari data frame dengan display df. Kemudian hasilnya akan tampak seperti ini. Kemudian selanjutnya proses cleansing data dengan menghapus kolom nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian ditampilkan dengan display DF lagi, kemudian hasil terbaru akan tampil seperti ini. Kemudian kelebihan dari crawling data berita thread menggunakan Tweet Harvest diantaranya: 1, memiliki akurasi yang tinggi dalam mengambil data yang kita inginkan. 2, pengambilan data yang cepat tidak memakan waktu yang lama. 3, pengambilan data yang dapat diatur filter dan parameternya sesuai kebutuhan. Kemudian adapun kekurangan crawling data berita thread menggunakan Tweet Harvest diantaranya: keterbatasan akses data dikarenakan kebijakan dari Twitter sendiri. Yang kedua, penggunaan alat crawling data harus mematuhi hukum dan etika yang berlaku. Penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak baik bisa mengakibatkan masalah hukum atau kerusakan reputasi. Yang terakhir yaitu data yang didapatkan merupakan data yang bisa mudah ditemukan karena data yang diambil merupakan data publik. Berikutnya akan dijelaskan oleh Davin Diasmamudi. Baik, selanjutnya adalah crawling data berita YouTube kasus penganiayaan juru parkir menggunakan YouTube EPI versi 3. Seperti yang sudah dijelaskan sama Tiara, yaitu yang pertama mengimport library Pandas terlebih dahulu dari Google API Client Discovery Import Tweet. Selanjutnya adalah mendeklarasikan video komen dengan parameter video ID. Yang pertama adalah kita akan membuat sebuah penampungan komentar YouTube dengan type-list sama dengan kurung kelawar keras, yaitu dibuka dan ditutup. Selanjutnya adalah agar dapat membuat parameter agar YouTube bisa terhubung melalui API versi 3. Setelah itu, kita akan membuat variabel video respon untuk menampung objek komen dari video yang diinginkan dari video ID tersebut. Selanjutnya, setelah itu kita akan melakukan sebuah perulangan untuk memasukkan komentar ke dalam list replace. Dan masuk dalam di list replace itu sendiri, kita mengeser komentar, yaitu yang pertama adalah publisher, user, dan komen. Selanjutnya adalah menambahkan komentar ke dalam list replace
dan menghitung jumlah balasan dari sebuah komentar. Setelah itu, melakukan ekstra komentar dari balasan komentar jika ada, dan selanjutnya menggunakan perulangan lagi untuk mendapatkan komentar balasan. Dengan pengekstrakan teks yang sama seperti yang di atas, yaitu ada publish, user, dan reply. Setelah itu menambah balasan komentar ke dalam list replace. Selanjutnya melakukan perulangan yang sama untuk halaman berikutnya. Jadi yang dijelaskan tadi tentang well video respon itu akan terjadi berulang-ulang kepada halaman selanjutnya, seperti itu. Selanjutnya adalah kita akan memasukkan APK dengan kode sebagai berikut. Selanjutnya kita memasukkan video URL, yaitu alamat dari YouTube itu sendiri. Dan YouTube yang saya buka itu mempunyai ID Y6W bla bla bla. Nah, terus komen sama dengan video garis bawah komen parameter video ID. Ini fungsi dari komen sendiri itu untuk memanggil sebuah parameter yang sudah kita buat di atas tadi. Setelah itu, untuk menampilkan datanya, kita memilih data apa saja yang dimunculkan. Nah, untuk data yang ingin dimunculkan itu ada 3, yaitu publish, auto display name, terus text display. Dengan format YouTube CSV dan indeksnya adalah false. Dan df itu untuk menampilkan hasil yang telah kita tentukan. Dan beginilah adalah hasilnya tentang publish ad itu tentang tanggal, auto display name yaitu nama dari sang pengomentar, dan text display adalah komentar, isi komentarnya, seperti itu. Selanjutnya adalah kelebihan crawling data berita YouTube menggunakan YouTube APK versi 3. Yang pertama adalah mendapatkan data yang lebih terstruktur. Yang kedua, data yang diambil juga dapat berskala besar. Dan yang ketiga, memiliki dokumentasi yang lengkap dan memiliki dukungan dari komunitas pengembang sehingga lebih mudah untuk memulai dan menyelesaikan proyek pengambilan data. Selanjutnya adalah kekurangannya. Yang pertama adalah pembatasan pengumpulan data harian, sehingga harus menunggu kuota data direset kembali. Yang kedua, keterbatasan data, sehingga data yang diambil merupakan data yang sudah diberikan izin oleh pemiliknya. Dan yang ketiga, data yang didapatkan tidak selalu real time, sehingga membuat keterlambatan data. Maksud dari keterlambatan data adalah data yang ada itu tidak selalu baru. Jadi mungkin data itu sudah ada di 2 hari atau 3 hari. Gitu. Untuk data yang sekarang diupload atau 1 detik, 2 detik yang lalu, itu kemungkinan kemunculannya tidak ada. Seperti itu. Sekian dari presentasi tugas collection dari kelompok kami. Saya Davin Dias Pambudi, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.